Halo semuanya, nama saya Hendra dari elitewave-focus.com. Saya bekerja di website ini di mana kita memberikan servis analisa beberapa macam instrumen finansial dengan menggunakan teknik Elliott Wave ya. Di sini saya akan mencoba memberikan update terhadap US dollar, terhadap rupiah ya. Ini karena tidak di cover di dalam service kita, jadi saya bisa memberikan update ini. Nah, di sini kita akan melihat jangka panjangnya dulu, kemudian kita akan melihat kita bisa mengharapkan apa di dalam beberapa bulan ke depan untuk rupiah. Nah, kita lihat di sini ini jangka panjangnya, gambar chart jangka panjang untuk rupiah. Di sini kita melihat all time high ya, paling tingginya ini tahun 98 waktu itu krisis moneter. Kita kasih label W di sini. Nah, kemudian kita melihat setelah itu sampai 99 dia mulai turun. Di sini harganya 16.840 paling tinggi ya. Kemudian tahun 99 turun sampai 6.500. Nah, kita lihat dari sini 99 rupiah mulai pelan-pelan naik ya. Dia naiknya kita bisa kasih gambar trend line channel di sini. Dia seakan-akan pergerakannya agak naik ya, arahnya naik, tapi tetap di dalam trend line channelnya ini, oke. Nah, kita di sini bisa lihat dari 99 kita bisa hitung ya, swing ayunannya bisa kita hitung 1, 2. Di sini adalah gelombang flat namanya. Flat itu ABC, internalnya 335. Di sini jadi kita hitungnya gini, 1, 2, 3. Jadi ini ada 3 ayun dari tahun 99. Nah, ini saya kasih bulan dan tahun untuk pivot yang penting ya. Pivot yang penting di sini tahun Juli 99 dan di sini Juli 2011. Nah, di sini kemarin ini tahun ini bulan 10 ya, Oktober kita rupiah mencapai 14.800 ya, kira-kira 14.750, kemudian dia turunnya banyak. Nah, kita lihat di sini kalau saya lihat dari 99 ya, kita hitungkan tadi 3 ayun kan, 1, 2, 3. Kita ukur kaki sama, namanya teknik kaki sama atau equal leg. Kalau dari sini ya kita ukur mulai dari sini, kita ukur ke W yang merah, kemudian kita proyeksikan dari X yang merah. Nah, kita di sini kita lihat dia di sini sudah mencapai kaki sama equal leg. Area equal leg adalah area antara 1 dan 1,236 extension. Ini angka berdasarkan Fibonacci number ya. Jadi di sini kita bisa lihat cycle-nya ini sudah memenuhi persyaratan minimum untuk selesai karena dia sudah mencapai 3 ayun equal leg. Jadi kalau saya gambar ya dari sini, ini ayunan yang pertama ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, untuk tekniknya kita, kalau kita bisa melihat 3 ayun dan ayunan ketiga kakinya sama panjangnya dengan ayunan pertama, dia cycle-nya ini bisa selesai. Jadi ini rupiah ini ada kemungkinan bisa jadi, makanya saya kasih X biru tanda tanya, bisa kemungkinan dia sudah menyelesaikan seluruh cycle dari 99. Dia sudah mencapai persyaratan minimum. Maksudnya apa kalau sudah cycle-nya selesai? Maksudnya dia akan koreksi keseluruhan cycle ini kalau sudah selesai. Nah, koreksinya seberapa? Paling enggak kita bisa mengharapkan koreksi 50% sampai 61,8% seluruh cycle ini. Jadi kalau saya hitung retracement pakai Fibonacci lagi, dia ada kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan bisa turun sampai 9.600 sampai 10.600. Ini angka ini, tapi selangkah demi selangkah ya. Ini jangan lihat ini
gede sekali dan bisa turun. Ini jangka panjang sekali ini. Ini karena chartnya chart bulanan. Jadi ini bisa jadi 3 tahun, 5 tahun bisa jadi, oke. Tapi saya akan mencoba memberikan gambaran jangka panjangnya dulu supaya semuanya jelas ya. Jadi gini, jadi cycle dari 99 ini sudah memenuhi persyaratan minimum selesai karena kita bisa hitung 1, 2, 3 dan ayun ketiga itu kakinya udah sama dengan ayunan pertama. Nah, kalau cycle dari Juli 99 itu benar-benar selesai dan kebetulan selesainya juga pas di upper trendline channelnya kan. Nah, di sini kalau saya draw trendline, kita trendline lagi, dia pas selesainya juga kurang lebih di atas ini di upper trendline channelnya. Nah, jadi dia ada kemungkinan sekarang turun ya mencapai 50%-nya ini untuk beberapa tahun ke depan. Tapi lama sekali ini kalaupun bisa ke sini, oke? Dan seperti yang saya katakan sudah memenuhi persyaratan minimum, tetapi apakah benar-benar sudah selesai? Nah, itu pertanyaannya kan. Nah, kita itu belum bisa dijawab dengan pasti untuk sekarang, tapi sudah memenuhi persyaratan minimum. Oke. Nah, kalau kita sekarang lihat lagi sekarang mulai cycle dari Juli 2011. Oke, kalau kita nggak lihat dari 99 sekarang, kita lihatnya sekarang dari Juli 2011. Dari Juli 2011 saya juga bisa hitung 1, 2, 3 ayun juga dari Juli 2011. Kalau saya ukur kakinya dari sini ke W hitam, kemudian saya proyeksikan dari X hitam. Nah, kaki sama equal leg-nya adalah 15.075. Nah, di sini kita belum mencapai ini kan, belum mencapai equal leg. Jadi kalau dari 2011 itu belum mencapai kaki sama. Kalau dari 99 dia sudah mencapai kaki, sudah mencapai equal leg. Nah, jadi makanya saya tadi berkata ini benar-benar sudah selesai nggak? Saya nggak bisa confirm sekarang, belum bisa konfirmasi untuk sekarang. Sudah selesai benar nggak selesai dari ini, oke? Akan tetapi kalau saya lihat dari time frame-nya jangka pendek dari 4 jam, chartnya 4 jam, saya bisa confirm kemungkinan besar cycle-nya paling enggak dari sini, dari X ini, dari 2014 sudah selesai. Kalau enggak dari sini selesai, dari 2011 selesai. Kenapa? Karena nanti saya selanjutnya akan saya menuju ke time frame 4 jam. Kalau kita kan selangkah demi selangkah ya nggak bisa langsung gini. Kalau cycle-nya ini selesai dari 2014, jadi kita bisa berharap dia koreksi dari 2014 ini. Koreksinya kalau 50% sampai 61,8% bisa ke 13.000 sampai 12.500. Jadi ini adalah menurut saya target minimum untuk beberapa bulan ke depan. Minimum kalau menurut saya ya. Jadi karena nanti saya akan kasih tahu ini di dalamnya ini, internalnya ini, kenapa saya berpikiran bahwa ini cycle udah selesai. Kemungkinan ini juga udah selesai. Kalau 2011 selesai, berarti kita akan mengharapkan apa? Kita akan mengharapkan 50%, 61,8% dari ini, dari 2011. Dan dia bisa balik lagi menuju ke daerah ini 11.600 sampai 10.900 untuk beberapa bulan ke depan ya, mungkin 1 tahun mungkin ya. Jadi menurut saya kemungkinan besar minimum 2014 sudah selesai cycle-nya ini. Jadi cycle ini udah selesai sekarang, ini udah selesai. Ada kemungkinan cycle ini juga udah selesai. Walaupun tidak mencapai equal leg, kurang sedikit ya. Karena paling tingginya 14.700 tapi equal leg-nya 15.000 seperti tadi kita ukur dari sini, WXY-nya 15 ribuan, sekitar 15.075. Tapi cycle dari 99 sudah selesai. 1 2 3 mencapai equal leg dan juga upper trendline channel. Oke. Jadi ini kalau dari jangka panjangnya dulu itu yang saya
berpikiran dia sekarang akan mulai koreksi, paling enggak dari 2014, kemungkinan besar dari 2011 juga dikoreksi nantinya untuk beberapa bulan ke depan. Sekarang kita akan melihat time frame lebih jangka, lebih pendek untuk daily time frame ya. Nah, kita fokusnya sekarang gini. Kita fokusnya dari ini aja, WX, kemudian kita lihat ini rally-nya, ini naiknya dari sini, kita akan hitung pakai cara Elliott Wave, rally-nya ke sini. Oke, nah ini daily time frame, mulai WX hitam tuh yang ini, WX hitamnya ini, dari tahun 2014. Kita akan lihat sekarang rally-nya ini, dari sini menuju ke 14.700 ini, yang kemarin bulan September ini. Nah, kalau kita bisa lihat internalnya ini, kita bisa lihat dari sini triple tree namanya, satu WX YXZ, dia selesai W jadi dari sini kita bisa hitungnya begini, kita bisa hitungnya dari sini W X Y juga. Nah, kalau saya ukur dari sini ke W biru, saya proyeksikan ke X biru, equal leg-nya pas di 14.700. Kita bisa lihat bagaimana dia setelah mencapai persis equal leg ya. Jadi kalau dari sini saya ukurnya WXY, persis equal leg, dia langsung turunnya drastis. Nih, dia menyentuh equal leg ini langsung turun drastis. Jadi ini cycle jelas udah selesai karena udah menyentuh equal leg ini di sini. Ini cycle-nya udah selesai. Jadi makanya tadi saya bilang paling enggak cycle dari 2014 selesai, karena kalau saya lihat internalnya dia WXY-nya selesai. Kemudian kita bisa lihat dari sini trendline supportnya udah ditembus nih, ini ada trendline support kan, dia udah ditembus di bawahnya. Jadi ini jelas-jelas udah selesai ya, nggak ada ragu-ragu lagi, sudah selesai cycle-nya. Nah, kalau dia sudah selesai, sekarang bagaimana langkah selanjutnya? Jadi dia langkah selanjutnya akan mengkoreksi keseluruhan rally ini. Seperti yang tadi saya katakan, minimum dia akan mencoba mencapai target ini 60-61,8% antara 12.600 sampai 13.000. Oke, itu minimum targetnya. Nah, sekarang saya akan coba pergi ke time frame yang lebih rendah lagi, ke 4 jam. Kita akan melihat sekarang, kita fokuskan ini turunnya dari 13.700 ini, kita akan melihat internalnya pakai cara Elliott Wave ya. Itu jadi time frame 4 jam. Ini time frame daily. Kita akan menuju time frame lebih rendah. Ini time frame 4 jam. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan fokus ke ini, melihat turunnya ini. Nah, dari 14.700 bulan September, turunnya cepat sekali ya, kenceng ya, langsung menuju ke 13.200 bulan 10 tanggal 15. Di sini kita bisa lihat ini impulsif namanya. Kalau dalam Elliott Wave 5 gelombang 1, 2, 3, 4, 5, karena kita melihat ada extension, ada perpanjangan di gelombang ketiga. Ini jelas impulsif ini. 1, 2, 3, 4, 5, selesai gelombang A. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan gelombang B. Nah, ini sekarang saya akan konsolidasi kan sekarang. Nah, kalau kita melihat di gelombang A ada 5 gelombang, itu dalam teori Elliott Wave dia akan nantinya pasti paling enggak ada satu gelombang lagi, gelombang C nantinya. Jadi ini sekarang menyelesaikan gelombang B yang hitam, kemudian setelah B-nya hitam selesai, dia ada gelombang C hitam yang juga akan 5 gelombang lagi. Itu teori Elliott Wave, namanya gelombang zigzag, 5-3-5 strukturnya. Nah, kalau dari sekarang kita lihat dari A ini ya, dari yang gelombang A paling rendahnya ini 13.200 bulan 10 tanggal 15, saya bisa hitung 1, 2, dan sekarang akan menyelesaikan yang ketiga. Kayaknya bisa naik lagi sekali lagi. Nah, kalau saya ukurnya equal leg lagi, kaki yang sama dari sini, bisa saya prediksikan rupiah ada kemungkinan nantinya dalam beberapa minggu ke depan dia menuju ke sini dulu, ke 13.900, 14.100 ya. Saya kasih box warna biru di sini. Kemudian dari sini dia akan menyelesaikan gelombang B. Oke, jadi gelombang B nantinya internalnya adalah 3 ayun,
di mana ayunan ketiga kakinya sama dengan ayunan pertama. Jadi internalnya gelombang B itu adalah WXY. Nah, setelah B-nya selesai, nah B ini di area antara 13.900 14.100 itu juga adalah sekitar, kalau saya ukur dari sini, dia adalah sekitar 50-61,8% baliknya, retracement dari sini balik. Jadi ini daerah yang bagus ini untuk selesai B-nya ini, ya. Nah, kalau dari sana setelah B-nya selesai, dia akan setelah itu sekali lagi turun, ya. Dan dia turunnya sekali lagi akan kakinya yang C akan sama dengan kakinya A. Kalau kita asumsi B-nya selesainya 13.900 ya, kita asumsi aja. Saya ukur dari sini ke A. Saya proyeksikan dari 13.900. Dia akan nantinya C-nya akan menuju ke ini. 12.400 sampai 12.000. Jadi untuk beberapa minggu ke depan, kita bisa mengharapkan rupiah kemungkinan bisa naik sekali lagi ke sekitar 13.900. Ya. Setelah 13.900 selesai, 13.900 sampai 14.100, dia akan turun sekali lagi menuju ke antara 12.400 dan 12.000. Jadi untuk jangka menengahnya itu adalah yang bisa kita harapkan dari rupiah. Dia bisa menuju ke 12.400, 12.000 dalam beberapa bulan. Nah, ini kemungkinan adalah mungkin dalam 4 bulan bisa terjadi. Oke. Ini mungkin dalam beberapa mungkin April tahun depan bisa mungkin udah sekitar harga ini nantinya. Oke. Jadi lagi sekarang kalau saya balik ke bulanannya, ini sekarang A, sekarang dia baru bouncing B, sekali lagi C menuju 12.000, 12.400. Dia sekarang minimum koreksi ini, minimum. Ya. Jadi itu update sekarang, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Thank you dan sampai jumpa kemudian.